dari tokoh-tokoh Islam menyatakan pengertian mengucapkan selamat itu yang pertama kan mendukung, yang kedua menyetujui, yang ketiga berharap, mengharapkan kan gitu, agar sukses kan gitu kan. Nah dari sinilah kalau umat Islam mengucapkan selamat Natal berarti menyetujui keyakinan Tuhan menjelma menjadi manusia. Ngucapin api gitu selamat Natal, tapi hubungannya tidak bagus ya menurut saya, juga kosong kok itu. Itu kan berarti relasinya mati kan. Berarti nilai sosial kita sebetulnya diciptakan supaya kita ini ya punya sisi individu tapi sisi sosial juga kan. Kalau kita nilai sosialnya nggak ada kan, apa artinya kita sebetulnya kalau kita nggak bisa. Alhamdulillah, keajaiban pertolongan dari Allah. Kami berjuang selama 3 tahun untuk mengurus perizinan ini. Masjid Hagia Sophia Kota Malang sudah mendapatkan surat izin semuanya, surat izin terlengkap di Indonesia, dan sudah mengebor air dengan kedalaman kurang lebih 86 meter menembus batuan cadas yang keras. Habis kemarin untuk pengeboran air kurang lebih 160 juta rupiah. Dan saat ini sekarang lagi proses untuk penggalian basement. Rencananya akan segera dibangun pondasi. Berkat dukungan dan doa dari Anda semuanya, Masjid Hagia Sophia Kota Malang akan menjadi mercusuar dakwah dan pusat pembinaan mualaf nasional, berada di kawasan puncak tertinggi di Kota Malang dengan view 360. Nilai lebihnya adalah Masjid Hagia Sophia Kota Malang akan menjadi masjid yang ramah untuk semua non-muslim terutama. Kalau muslim pasti. Jadi nanti di bagian soft belakang akan kami sediakan tempat duduk bagi siapapun non-muslim yang mau belajar sholat atau ingin melihat tentang indahnya ibadahnya orang muslim. Dan tentunya nanti pasti akan kami sediakan pusat informasi kepada saudara kita non-muslim yang ingin belajar Islam. Begitu masuk ke Masjid Hagia Sophia Kota Malang, akan mendapatkan banyak sekali informasi pengetahuan tentang Islam dan perbandingan agama. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam yang indah di kota Mojokerto, di mana ini adalah bagian dari perwakilan atau representasi dari bentuk rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia yang besar ini, di mana ini kami silaturahim, dan ini di rumah Bapak Pendeta Kristen dari GKJW, Gereja Kristen Jawa Wetan, Mojokerto. Nah, ini ada bersama beliau Bapak Pendeta Dwijo. Pak Pendeta Dwijo Sisworo, pendeta emeritus. Oh, pendeta emeritus. Bapak Pendeta Dwijo Sisworo. Ya. Namanya sangat Jawa sekali. Nah, kemudian bersama kami ada Ustadz Masyhud juga. Ustadz Masyhud ini adalah seorang dai Muslim senior. Nah, begini Pak Pendeta, ya. Ini adalah menjelang malam Natal, tahun 2025. Ya. Jadi ini bisa dicatat tahun 2025. Dan ini kita silaturahim ini tidak ada namanya pertengkaran. Tidak ada. Jadi kalau sampai ada yang alergi, Islam Kristen alergi begitu, itu masa lalu. Kalau masa sekarang adalah Islam Kristen itu saling berpelukan. Nah, cuman kalau ada diskusi, perbedaan pendapat, itu kita selesaikan secara akademik, di meja akademik, begitu. Nah, mungkin malam hari ini kita akan berbicara tentang Natal. Mungkin yang lain, tetapi kita selesaikan secara akademik. Dan tidak ada namanya pertengkaran. Izin Pak Pendeta, intermezzo dulu. Ya.
Saya penasaran sejak saya masuk ke rumah ini. Pak Pendeta kan dari Kristen GKJW, Protestan. Iya. Namun salibnya di belakang sana, mau dibantu di zoom. Itu ada salibnya kok Katolik. Ada patungnya. Ada Yesus yang digantung di kayu salib itu. Itu bagaimana ceritanya Pak Pendeta? Pak Pendeta ini Katolik atau Protestan? Salibnya yang Katolik. Oh, salibnya Katolik. Boleh itu Pak Pendeta? Oh, tidak masalah. Sebetulnya kami tidak, itu kan bagi kami itu salib. Ada memang juga kami pernah dipertanyakan oleh rekan pendeta dari denominasi lain. Loh Pak, itu kok masih ada patungnya Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus sudah bangkit. Kok masih ada? Ya, itu harus jelas penjelasannya dulu. Ini kan Tuhan Yesus masih disalib, belum bangkit. Kalau di tempatmu tidak ada gambar Tuhan Yesusnya di situ disalib, itu berarti Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Yang penting kan bukan soal salibnya, tapi kan Tuhan Yesusnya gitu. Jadi kembali lagi kalau dipertanyakan kenapa kok salibnya itu ada Tuhan Yesusnya, memang itu saya beli di tokonya Katolik di Jalan Kawi Atas. Di Kota Malang. Di Kota Malang. Kawi Atas. Arema Bapak. Ya, saya Arema. Arema betul ya. Jadi saya bisa bahasa walian juga. Bisa. Kerang alam. Tedes Kombet Pak. Tedes Kombet itu adalah senen tembok. Ya itu, jadi kalau dipertanyakan itu memang saya belinya di, kenapa kok saya tertarik itu ya saya tidak memikirkan bahwa ini salibnya Katolik atau salib tidak. Tetapi justru dengan gambar Yesus itu bagi Yesus memang ini salib untuk mengingatkan Yesus yang disalib. Bukan sekedar salib pada dirinya sendiri, tapi salib ada Tuhan Yesusnya. Hanya bukan itu Tuhan Yesus, itu kan patung aja yang kami sama sekali tidak menyembahnya atau tidak melihat itu sebagai sarana untuk beribadah, juga tidak gitu. Ya untuk melengkapilah salib itu ada Tuhan Yesus itu mengingatkan tentang peristiwa Yesus itu yang dimaksudkan dengan salib itu gitu. Itu aja gitu. Jadi tidak terkait dengan iman Protestan saya. Juga tidak karena Katolik saya menjadi Katolik, tidak juga ya. Pengertian Katolik itu kan ya, universe. Jadi ya Kristen dalam arti ya pengikut Kristus gitu. Jadi itu, jadi yang jelas memang ada satu sosok yang disembah, yaitu Yesus itu gitu. Jadi itu bukan salib dengan gambar yang lain gitu. Pak Pendeta lebih percaya Yesus disalib di salibnya seperti plus begini, atau yang cukup satu potong kayu begitu yang tangannya begini? Saya lebih pada yang salib cross ya, gini ya. Kenapa? Sebab itu melambangkan yang vertikal itu hubungan kepada Tuhan. Sebab ajaran Kristiani itu kan tentang kasih ya. Hukum terbesarnya itu kasih kepada Tuhan dan sesama, kasih kepada sesama, itu yang horizontal. Jadi lebih diartikan sebagai lambang vertikal dan horizontal itu, lambang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itu jadi lebih pada yang cross itu ya. Baik pemirsa, Pak Pendeta begini, izin ya kita dialog tentang Natal, karena gejolak tentang pemberitaan Natal ini ada kontraproduktif, dan itu bertahun-tahun senantiasa berulang begitu. Bahkan minta tolong sekali kepada seluruh
masyarakat di Indonesia untuk tidak menyalahkan umat Islam. Mengapa Natal ini umat Islam tidak percaya 25 Desember dan sebagainya? Karena ternyata pendeta-pendeta sendiri banyak yang nggak percaya begitu tentang Natal 25 Desember. Nah, ini nanti mungkin kita diskusi santai, sederhana. Mungkin dari Pak Pendeta Dwijo ini lebih percaya bahwa Natal itu 25 Desember. Tapi mungkin nanti untuk pengetahuan bersama bahwa dari kalangan umat Islam itu keberpihakannya ke arah mana, begitu. Ustadz Masyud nanti akan menjelaskan dalam perspektif Islamnya, begitu. Dalam perspektif Kristen, mungkin Pak Dwijo yakin 25 Desember. Tapi ini menarik, Pak Pendeta. Ada dari Pak Esra Soru. Pak Pendeta Esra Soru itu mengatakan bahwa Natal 25 Desember itu adalah ajaran kafir katanya. Nah ini Pak Pendeta Esra Soru itu adalah pendeta yang sangat populer di Indonesia, terutama di kalangan apologet ya, di Kristen. Beliau suka berdebat dan lain sebagainya. Ini kita lihat bagaimana pendapat dari Pak Pendeta Esra Alfred Soru berikut ini. Pendeta Esra Alfred Soru mengatakan bahwa perayaan Natal pada tanggal 25 Desember adalah tradisi orang kafir. Nah, sebenarnya 25 Desember memang tanggal itu ada kaitannya atau hubungannya dengan hari raya kafir. Dan karena itu juga maka gara-gara ada kaitan dengan hari raya kafir, maka sejumlah gereja atau orang Kristen menolak untuk merayakan Natal. Beberapa gereja termasuk di Kupang sekarang, mereka tetap menolak merayakan Natal karena berpikir bahwa dengan merayakan Natal tanggal 25 Desember sama dengan orang Kristen kembali kepada kekafiran. Memang 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus, bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah, kalau begitu Yesus lahir kapan? Tidak ada orang yang tahu. Yesus lahir itu kira-kira bulan April atau bulan Mei. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober. Gereja-gereja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari, sekitar tanggal 6 Januari. Dan karena itu, saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan, mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan karena itu maka orang-orang kafir pada tanggal 25 Desember mereka selalu menyembah dan merayakan hari kelahiran Dewa Mitra ini. Lalu acaranya itu berlangsung dari 1 minggu sebelum 25 Desember. Klimaksnya ada pada 25 Desember. Karena itu disebut sebagai Festival Saturnalia. Dalam Festival Saturnalia ini begitu banyak kegiatan. Puncaknya pada 25 Desember. Dan pada waktu itu di musim dingin menandai munculnya matahari, maka orang-orang kafir itu membawa lilin-lilin lalu membakarnya di pohon-pohon cemara untuk merayakan Dewa hari kelahiran Dewa Mitra itu. Lalu para pemimpin gereja mencari solusi. Kalau begini ceritanya, kita harus bikin sebuah perayaan tandingan. Dan perayaan tandingannya jangan kasih di tanggal lain. Karena kalau perayaannya tandingannya kita bikin di Oktober, nanti Oktober mereka ikut, Desember juga mereka pergi lagi di Saturnalia. Karena itu perayaan tandingan itu harus dibuat bertepatan dengan perayaan Saturnalia. Karena itu di sana mereka merayakan kelahiran Dewa Matahari. Tanggal berapa? 25 Desember. Sangat kontroversial sekali Pak Pendeta Esra Soru dengan pembawaan yang berapi-api begitu kan, seperti orang mau makan orang. Beliau sangat anti sekali kepada Natal 25 Desember. Ini Pak Pendeta Esra Soru, namanya pendeta, bukan Muslim loh ya. Kalau tadi sampai ada orang Muslim yang berapi-api seperti itu, pasti akan
salahkan, akan dicari. Ini siapa? Ini Muslim siapa? Ini kok berapi-api sekali seperti itu kan begitu. Tapi ini adalah menariknya, ini pendeta Kristen anti terhadap Natal 25 Desember. Bagaimana Pak Pendeta? Ya kalau sekali lagi saya tidak mewakili instansi tertentu ya. Saya tidak mewakili siapa-siapa, tetapi secara pribadi saya mengatakan bahwa memang perbedaan itu bisa saja terjadi dan paling tidak kami ya, saya mengatakan kami sebab di gereja Kristen Sahiwetan itu tidak merayakan di luar itu dalam arti ibadah rayanya ya. Kalau perayaan-perayaan itu sebelum dan sesudahnya, bisa juga pada bulan Januari karena padatnya kesibukan pada bulan Desember biasa sampai Januari juga Natalan yang misalnya tahun 2025 ini karena gereja itu begitu sibuknya kesibukan Natal itu bisa diadakan pada bulan Januari dan itu tidak masalah bagi kami di GKJW sebab lebih pertimbangan praktis, hanya fokusnya itu perayaan Natalnya siapa gitu loh. Itu yang menjadi utama ya, bukan soal kapan Natal itu. Memang kalau ditanyakan Natal, kapan Natal itu, tanggal berapa? Ya itu, tanggal 25 itu, kami menyepakati tanggal 25. Itu sejak GKJW ada di Jawa Timur. GKJW itu kan khusus gereja Jawa yang ada di Jawa Timur. Itu 25 Desember gitu. Jadi sekali lagi maksud saya menyatakan ini juga bukan untuk melawan yang punya pemahaman yang lain tentang tanggal yang berbeda, tidak tanggal 25, saya tidak itu ya. Dan tidak perlu saya dipertentangkan dengan itu, tapi itu pendapat pribadi. Dan ini sebetulnya pendapat kami, bukan pendapat saya pribadi, tapi Gereja Kristen Sahiwetan itu tanggal 25 Desember, perayaannya ya, Natalnya hari hanya itu, kelahirannya Tuhan Yesus yang dimaksud. Sedangkan perayaan, sekali lagi perayaannya itu bisa sebelum, bisa sesudah tanggal 25 Desember. Gitu. Tapi itu kalau menurut pandangan Pak Pendeta Esra Soru tadi itu bahwa 25 Desember itu bukan kelahiran Yesus, tapi kelahiran Dewa Matahari atau Dewa Mitra. Itu bagaimana Pak Pendeta? Iya, itu memang ada yang mengatakan begitu. Pendeta almarhum Abednego, ketua PGI yang lama dulu itu juga pernah menulis juga dalam tulisannya itu seperti yang disebutkan itu. Jadi tanggal 25 itu adalah diangkat dari tradisi Dewa Matahari, memperingati Dewa Matahari. Jadi diangkat, kemudian diartikan berbeda. Bisa saja itu begitu ya, diangkat begitu, diadopsi sehingga menjadi sebuah pemaknaan baru. Bisa juga pemaknaan baru itu kan karena tidak jelasnya kapan persis, maka ya kemudian dicarilah gitu loh, dicarilah. Jadi pengertian-pengertian yang populer pada saat itu, misalnya Dewa Matahari sangat populer, sangat berpengaruh di dunianya pada zamannya. Nah, kuasa yang sangat berpengaruh itulah sebetulnya ada yang lebih dari matahari itu gitu. Kan bisa diartikan begitu juga gitu. Jadi ada pemaknaan teologis yang berbeda yang diisikan. Memang bukan soal menyangkut tentang apa ya. Jadi itu memang bisa itu diambil. Kenapa kita harus alergi dengan pengertian, dengan mengambil itu bahkan kita, oh ini tradisi yang lama, itu berarti tradisi yang persoalannya benar nggak tanggal 25 itu gitu kan. Itu persoalannya sebetulnya jauh lebih penting. Lah kalau memang persis tanggal 25 itu kenapa tidak? Kebetulan itu yang juga dirayakan oleh orang-orang yang mengagumi Dewa Matahari. Kenapa tidak gitu? Bersamaan maksudnya. Iya, bukan dipersamakan, bertepatan gitu. Iya, bertepatan. Gitu. Jadi kenapa harus alergi dengan harus kita berbeda, nggak bisa
berbeda juga harus tanggalnya berbeda. Nah kalau faktanya memang tanggal itu secara historis, kenapa tidak gitu? Memang tanggalannya nggak sama dengan tanggalan Masehi zaman sekarang ya, pada waktu lahirnya Yesus itu gitu. Itu kan persoalan tersendiri. Memang ada hitungan-hitungan yang memang dilakukan secara historis memang. Jadi mengapa jatuh tanggal itu memang harus ada hitungan. Ya maaf, saya tidak bisa menjelaskan dengan baik menyangkut tentang sampai pada tanggal 25 Desember ini. Tapi yang jelas di GKJW sejak lama tanggal ini memang dipakai. Pasti itu dengan pertimbangan, bukan sekedar ini mengangkat dari keyakinan Dewa Matahari, bukan. Dan juga sama sekali dalam perayaan Natal tidak mengingat-ingat tentang Dewa Matahari, sama sekali juga tidak gitu. Sebab diyakini matahari itu bagian dari ciptaannya gitu, bukan yang harus disembah atau harus diperingati gitu. Itu gitu kan. Baik, Pak Pendeta, izin bertanya tentang beberapa pertanyaan dari masyarakat Muslim. Iya. Tentunya terkait Natal itu. Karena beberapa pihak saya mendengar, membaca beberapa informasi, pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar di media sosial ya, terutama dari masyarakat Muslim itu menyampaikan bahwa Yesus itu dinyatakan lahir 25 Desember, kemudian umat Kristen merayakan Natal itu sebagai hari lahir dari Tuhannya orang Kristen, yakni Yesus Kristus. Nah, berarti Tuhan dilahirkan, begitu. Itu pertama, berarti Tuhan dilahirkan. Terus kemudian yang kedua adalah kalau Yesus, ya Tuhannya orang Kristen ini dilahirkan, begitu. Apakah berarti orang-orang sebelum zaman Yesus itu siapa yang menebus dosa mereka? Tidak punya Tuhan. Begitu. Itu bagaimana Pak Pendeta? Iya, pengertian dilahirkan itu harus dimengerti dengan secara inkarnasi, secara manusia dilahirkan. Tapi secara ilahi dia tidak ada batas waktu, dia tidak terkurung dalam sebuah waktu gitu, secara ilahi. Tapi karena dia menjadi manusia, maka istilah itu dilahirkan dalam konteks secara manusiawi, dilahirkan. Jadi kalau pertanyaan kedua kaitannya kemudian kalau orang-orang sebelum Tuhan Yesus lahir, kemudian gimana? Loh, kan menyembah ilahi, yang ilahi bukan yang manusiawi. Nah, sedangkan Tuhan Yesus itu ya manusiawi, ya ilahi. Gitu. Karena apa? Karena dia Allah itu menjelma menjadi manusia, inkarnasi itu menjadi manusia. Nah, ketika menjadi manusia, ya sangat terbatas dengan waktu dan tempat itu. Yaitu dia di mana waktu itu dan kapan dia ada waktu itu. Nah, itu waktu dan tempat, waktu dan ruang. Dia ketika menjadi manusia, ia menjadi terikat dengan waktu dan ruang itu. Jadi pertanyaannya kedua sekali lagi, kalau sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, Tuhan kan gak ada, berarti kan dilahirkan pada zaman tanggal 25 Desember. Oh tidak. Yang ilahi itu sebetulnya ya Tuhan Yesus ini hanya dalam arti ilahi yang tidak terlihat oleh siapapun. Dan kalau keyakinan Kristen, ia maha kudus. Manusia, kalau manusia nggak kudus, ketika didatangi maha kudus, dia nggak bisa hidup, nggak tahan, dia akan mati. Nah, supaya Tuhan dikenal, maka dia menjadi inkarnasi. Supaya ia dikenal, ia menjadi manusia yang menjadikan manusia lebih mengenal siapa sebetulnya ilahi yang disembah itu.
dengan apa yang dikatakan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu. Pak Pendeta, tanggal apa atau hari apa yang sangat buat Pak Pendeta itu merupakan sesuatu yang paling berbahagia dalam hidup setiap tahunnya? Apakah Natal itu? Tidak, saya setiap hari malah. Oh, setiap hari. Oh, iya. Masya Allah. Makanya saya kayak Natal ini kadang-kadang begitu sukacita suasananya, sangat joyful, sangat bersukacita. Ya tidak apa-apa, memang itu suatu sukacita. Tapi kalau sukacitanya sesaat hanya Natal saja, message-nya tidak itu sebetulnya Natalnya. Tuhan Allah yang menjadi manusia itu message-nya bukan sukacita sesaat, tapi sukacita yang melandasi kehidupan ini gitu. Apapun yang sedang dihadapi, jangan kehilangan sukacita yang kekal itu gitu. Tapi memang ada alasan kenapa sih ada sukacita kekal ya. Bagaimana tidak sukacita kekal? Karena yang diyakini orang Kristen itu ketika ia sudah berdosa, kalau tidak ada pengampunan dari Tuhan, siapa sih yang bisa bersama-sama dengan dia di surga kalau tidak ada pengampunan? Tidak ada. Maka sukacita. Nah, tentang itu kan bagaimana sukacita yang seperti itu tidak terus-menerus? Sebab tidak didapati sukacita kayak begitu dimanapun, dengan cara apapun, sekalipun punya apapun, tidak ada gitu. Jadi kalau ditanyakan hari apa, setiap hari, every day. Itu saya kalau ditanyakan sukacita saya setiap hari. Pak Pendeta, ini masyarakat umat Islam itu kan setiap tahun tuh heboh. Heboh itu ada yang tidak mau mengucapkan selamat Natal gitu kan. Karena ada prinsip bahwa ketika mengucapkan selamat Natal itu sama dengan menyampaikan bahwa mengucapkan selamat dan percaya bahwa Tuhan telah lahir, kan begitu kan, yakni anak manusia Yesus Kristus ini. Nah, itu namanya kehati-hatian, Pak Pendeta. Kehati-hatian dari kaum muslimin. Sebetulnya itu bukan persoalan, intoleransi, bukan persoalan tidak toleransi, tapi persoalan kehati-hatian. Takut, oh jangan-jangan saya syirik, menduakan Tuhan gitu kan, dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk kehati-hatian itulah sehingga ada kaum muslimin itu yang berhati-hati dan tidak mau mengucapkan selamat Natal. Tapi sebenarnya begini, ada triknya mungkin Pak Pendeta. Buat saya ya, buat saya kalau ingin tidak mau mengucapkan selamat Natal, ya kalau terpaksa ada saudara kita Kristen ketemu gitu kan, pas hari Natal gitu, ya sampaikan aja selamat menikmati liburan Natal bersama keluarga gitu. Mungkin itu solutif ya. Ada Pak persaudaraan persahabatan itu selamat menikmati liburan bersama keluarga, liburan Natal di rumah atau liburan silahkan gitu. Tapi kalau mengucapkan selamat Natal itu ada yang berpendapat bahwa begini, Anda kok nggak mau mengucapkan selamat Natal gitu. Dijawab begini, oh Anda mau nggak mengucapkan, kan begini, yang saudara kita Kristen bilang, Anda kok nggak mau mengucapkan selamat Natal, kan itu hanya ucapan saja, hanya ucapan, kan ada masalah gitu kan. Anda nggak usah masuk Kristen, nggak perlu masuk Kristen, cukup mengucapkan selamat Natal, kan beres kan begitu. Sehingga ada saudara kita kaum muslimin yang menyampaikan begini, ucapan itu sebenarnya adalah bentuk sebuah kekuatan yang besar itu sebenarnya. Orang mengucapkan kan akad begitu. Nah sementara Anda mau tidak mengucapkan asyhadu ya Allah ilaha illallah begitu, syahadat, kan cuma ucapan. Nah ini seperti itu. Sehingga inilah yang menjadi alasan kaum muslimin ini tidak mau mengucapkan selamat Natal karena bentuk kehati-hatian itu, walaupun itu hanya sekedar ucapan saja. Tapi ucapan itu bernilai sesuatu yang besar itu untuk
akidah begitu. Nah, bagaimana menurut Pak Pendeta terkait ini? Bagi saya sebetulnya tidak masalah ya. Yang penting itu hubungan manusiawi, hubungan antar kita lah. Itu yang jangan karena berbeda agama atau tidak mengucapkan selamat hari Natal sehingga menjadi renggang atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Menurut saya nggak masalah. Memang sebuah keyakinan, pengakuan atau makna tentang ucapan itu tidak sekedar ngomong, ya, tidak sekedar mengucap, tapi itu ada membawa sebuah konsekuensi yang tidak ringan. Jadi mengapa tidak diucapkan? Nggak apa-apa, menurut saya nggak apa-apa. Itu kan sebuah pemahaman yang dimiliki dan nggak harus sama kamu kok nggak mau menyebut. Enggak lah, itu kan kecuali kalau diberi apa nggak mengucapkan terima kasih, ya itu bisa ditanyakan, kok nggak matur nuwun. Bisa. Ini kan bukan itu, bukan semacam itu gitu loh. Jadi tidak apa-apa, yang penting kamu hubungannya apa enggak. Itu kan lebih baik hubungan itu daripada mengucapkan selamat Natal tapi hubungannya enggak bagus. Sebetulnya mana yang lebih penting? Menurut saya ya mengucapkan bisa juga, nggak mengucapkan kan penting hubungan. Menurut saya hubungan relasi itu sebab kita diciptakan untuk banyak orang ya, berbeda-beda, dan itu nggak bisa kita hilangkan begitu saja. Yang penting orang harus sama dengan, nggak juga lah. Kita bukan ditempatkan homogen kok di dunia ini, heterogen kan. Gitu. Jadi kenapa begitu? Tapi relasi itu loh, yang penting kan relasi kita hidup enggak, relasi kita harmonis enggak itu. Ngucap api gitu selamat Natal tapi hubungannya enggak bagus, yang menurut saya juga kosong kok itu. Itu kan berarti relasinya mati kan, berarti nilai sosial kita sebetulnya diciptakan supaya kita ini ya punya sisi individu tapi sisi sosial juga kan. Kalau kita nilai sosialnya enggak ada kan, apa artinya kita sebetulnya kalau kita nggak bisa bersosialisasi? Jadi saya tidak mengatakan bahwa nggak mengucapkan itu nggak bersosialisasi, nggak sama sekali, nggak, itu bisa saja, itu pengakuan itu. Tapi hubungan Anda dan kami baik enggak gitu kan, itu terbaik itu yang penting menurut saya. Kecuali kalau mengatakan gitu terus hubungannya nggak baik ya, sebetulnya bukan kata ucapannya yang penting tapi relasinya itu yang sebetulnya. Relasi kan tidak harus mengorbankan keyakinan toh, tidak juga kan. Justru keyakinan kita dikuatkan dengan aku berelasi kan aku punya keyakinan ini gitu loh. Saya pernah ya, kami berkunjung ke pondok pesantren di daerah Probolinggo, itu pondok pesantren besar. Apa di mana itu? Di daerah Hasan Genggong. Di daerah ada PLTA-nya itu Nurul Jadid. Nurul Jadid. Itu sekitar 4.000 pesantren. Kami datang itu sebetulnya kaitannya dengan mau belajar tentang bagaimana sih teman-teman Islam dalam hidup di pondok pesantren gitu. Ada pertanyaan yang menurut saya menarik. Saudara Kristen itu datang kemari ngapain? Mau mempengaruhi kami ya? terus Itu siapa yang tanya? Ya dari teman-teman salah satu Santri gitu. Ya terus saya menjawabnya dengan kelakar begini. Loh, kalau Anda punya keyakinan Anda kuat, kenapa harus takut dengan keyakinan yang lain gitu? Kecuali kalau Anda tidak kuat loh, bisa takut, harus takut. Ya ini saya guyon ya. Saya maksud saya mau mengatakan ini bahwa jangan takut berkomunikasi dengan siapapun. Sepakat. Kalau Anda punya keyakinan kuat, kenapa harus takut gitu loh? Justru Anda akan dikenal baik sungguhkah itu dari pergaulan itu kan? Bukan soal keyakinanku baik, tapi kalau kamu nggak bisa bergaul baik, ya sebetulnya apanya yang baik? Itu kan baik menurut kamu, tapi kebaikanmu nggak dirasakan yang lain.
Gitu kan. Ya itu saya. Monggo. Baik, alhamdulillah. Ini tadi kita bertanya beberapa hal kepada Pak Pendeta Dwijo. Kemudian ini kita akan lihat dari sisi pandangan umat Islam. Karena umat Islam sampai sekarang itu masih banyak sekali yang bertanya-tanya. Ini maju mundur. Mengucapkan selamat enggak? Mengucapkan selamat enggak? Loh, kenapa kok dilarang mengucapkan selamat? Gitu kan? Loh, saya mau mengucapkan selamat untuk persaudaraan kok. Mengucapkan selamat Natal untuk persaudaraan. Saya mau bersahabat, tetangga saya, saudara saya, keluarga saya, dan lain sebagainya gitu kan. Kok nggak boleh dan lain sebagainya. Nah, ini kita ingin tahu, penasaran dari umat Islam, dari kaum muslimin. Ustadz Masyhud, monggo barangkali bisa menyampaikan bagaimana sisi pandangan Natal ya, dari konsep umat Islam. Dari yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwijo Sisworo tadi, inti daripada peringatan perayaan Natal itu adalah peringatan Yesus atau Tuhan menjelma menjadi manusia bernama Yesus. Dan itu memang tentang berinkarnasinya Tuhan menjadi manusia. Itu tertulis pada Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Kalau yang ayat 1 itu berbunyi, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Yang ayat 14, firman telah menjadi manusia. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu memang syak, firman telah menjadi daging. Ya, daging. Dan ini ya daging manusia itu. Dengan demikian, maka Yesus adalah wujud daripada Tuhan. Itu inti daripada mengapa umat Kristiani terlepas dari kontroversi tanggal 25, 6 atau 17 Desember, 6 Januari, terlepas dari itu, pokoknya intinya bahwa Natal itu adalah hari lahirnya Yesus, Tuhan menjadi manusia. Kan itu. Dalam arti Yesus itu berkodrat ketuhanan sekaligus berkodrat manusia. Kan gitu Pak Dwi ya? Nah ini. Nah, dengan demikian memang kalau di dalam Islam dinyatakan pada surat Al-Maidah, surat kelima ayat 72. Memang di situ disebutkan laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Maaf, ini dalam perspektif Islam. Sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih, putra Maryam. Nah, memang terkadang umat Kristiani menyatakan, lah umat Kristiani nggak ada yang menyembah Yesus sebagai manusia. Kalau Isa putra Maryam berarti Isa putra seorang manusia, kan gitu. Ini kodrat manusianya. Orang Kristen nggak pernah menyembah kodrat manusianya, tapi menyembah kodrat ilahiyanya, kan, kodrat ketuhanannya. Tapi Islam pun juga menolak anggapan bahwa Yesus itu berkodrat Tuhan. Nih, atau dikatakan sebagai seperti Bambang Nursena ya, Bambang Nursena tokoh Kristen Ortodoks Syria itu mengatakan yang disembah oleh umat Kristen itu adalah Yesus putra Allah, bukan Yesus putra Maria. Kalau putra Allah berarti kodrat
ketuhanannya, itu yang disembah. Tapi ini pun juga ditolak oleh Al-Quran. Pada surat At-Taubah, surat ke-9 di Al-Quran, surat ke-9 ayat 30 disebutkan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah waqalatin nasarul masih ibnullah. Orang-orang Yahudi, tapi tidak separuhnya Yahudi, tapi dulu memang ada segelintir Yahudi yang punya biasa kan ada kelompok sempalan itu kan, yang berpendapat, yang mengatakan bahwa Uzair atau Ezra itu adalah putra Allah kan gitu. Dan orang Kristiani, orang Kristen berkeyakinan bahwa Al-Masih atau Yesus Kristus kan gitu adalah putra Allah kan itu. Nah, ini ditolak oleh Al-Quran. Bahkan di situ Al-Quran mensinyalir dzalika qauluhum bi afwahihim, itulah ucapan mereka ya dengan mulut mereka sendiri, ya atas dasar ya anggapan mereka sendiri. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu, mereka itu meniru ucapan orang-orang kafir terdahulu. Jadi ini yang disinyalir oleh Al-Quran. Nah, oleh karena itulah mengapa yang tadi disebutkan, kenapa umat Islam enggan untuk mengucapkan selamat Natal? Karena memang selamat Natal itu pada intinya adalah merayakan, memperingati Yesus lahir, itu adalah Tuhan menjelma menjadi manusia kan gitu, berwujud menjadi manusia. Nah, ini yang kemudian umat Islam memang menolak kan itu. Sehingga kalau kemudian mengucapkan selamat Natal, itu memang ada yang mengatakan, saya mengucapkan selamat Natal kok tidak jadi Kristen kok. Saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya tidak jadi pahlawan. Apalagi selamat ya menjadi kemanten baru, masa saja menjadi kemanten baru lagi kan gitu. Nah, jadi tidak masalah kan gitu. Tapi mayoritas karena memang Natal itu sudah menjadi trademarknya Kristen, adalah hari kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan, juru selamat dan penebus dosa manusia. Maka kalau umat Islam ikut mengucapkan selamat Natal, dari sinilah dari tokoh-tokoh Islam menyatakan pengertian ucapan mengucapkan selamat itu yang pertama kan mendukung, yang kedua menyetujui, yang ketiga berharap, mengharapkan kan itu agar sukses kan gitu kan. Nah, dari sinilah kalau umat Islam mengucapkan selamat Natal berarti menyetujui keyakinan Tuhan menjelma menjadi manusia. Nah, ini. Nah, kalau dengan demikian berarti mereka menentang Al-Qur'annya sendiri. Kan itu. Lah terus bagaimana kalau seandainya kita punya teman, punya sahabat, mohon maaf, saya ini menikah tanggal 25 Desember. Oh ya? Iya, tanggal 25 Desember. Pas Natal dan banyak pendeta-pendeta yang protes. Kenapa? Ya, karena nggak bisa menghadiri pernikahan saya. Termasuk di antaranya ada yang waktu saya telepon, nah, terus dia mengatakan ini pendeta Herman Simanjuntak, dia sekarang tampaknya di Medan. Dulu kadernya pendeta Dr. Suradi, pendiri Nehemia Christian Center, Jalan Pramuka nomor 47 Jakarta. Jalan GKJ Nehemia Christian Center. Bukan GKJW? Oh, bukan, enggak GKJ. Kalau di luar Jawa Timur kan istilahnya hanya GKJ. Bukan juga. GKJ Nehemia ya. Bukan. Soalnya di Jakarta ada GKJ Nehemia juga. Bukan. Jadi Nehemia Christian Center ini memang kelompoknya pendeta Suradi. Pendirinya di Jalan Proklamator nomor 47 Jakarta itu.
Dia waktu saya telepon ya protes gitu, kok saya nggak bisa datang. Ada beberapa pendeta lagi yang katakan gitu, ada juga pastor, kamu itu gimana? Saya katakan nggak masalah. Yang Kristen silakan merayakan Natal, saya merayakan resepsi pernikahan saya sendiri dong, ya kan? Tapi kita akan tetap bersahabat. Gitu. Nah, ada pula, ya memang ini problematik bagi atasan atau bawahan dalam sistem kepegawaian atau karyawan itu. Kan atasan kami itu Kristen, bawahan kami itu kan Kristen, kan tidak enak mengucapkan selamat Natal, kan kalau nggak mengucapkan kan gitu. Ya, saya bilang kita mengucapkan sama-sama, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Tuhan pencipta alam semesta. Kan lebih bagus juga kan, sama, ya kan? Bahkan memang ada, nah teman-teman dari mu'alaf, orang Kristen atau yang bukan Kristen masuk Islam, terutama yang Kristen, yang keluarganya juga kan masih banyak Kristen masuk apa? Bagaimana kami Ustadz, kami ini Islam, keluarga kami, seluruh saudara, orang tua kami Kristen merayakan hari Natal, kan gitu. Terus apakah kami boleh datang? Boleh datang dan mengucapkan selamat Natal. Yang pertama, karena kamu sudah Muslim, jangan, ya istilahnya bahasa Jawanya, ojo melok ngerusui acara suci ini orang Kristen, kan gitu. Jangan ganggu. Apa ngerusui itu lebih daripada mengganggu kan? Ya, Ngerecoki. biarlah dengan khidmat, ya mereka berdoa. Mereka merayakan, ya tidak ada orang yang istilahnya yang mengganggu, ya biarlah mereka itu frekuensinya sama saat berdoa itu, kan gitu. Lah terus bagaimana? Apakah kami boleh mengucapkan selamat Natal? Berdoalah, sama-sama berdoa, semoga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dari Tuhan pencipta alam semesta, bimbingan dari Tuhan. Kan bagus kan, karena itu semua nah, kita berharap mendapatkan petunjuk memang kan itu. Nah, dari situ jadi sehingga ini terjaga. Jadi ya sama seperti kami juga, kalau pas itu kan sering dikasih ucapan selamat Natal oleh teman-teman Kristen. Tapi saya terus saya bilang ya Tuti, semoga kita semua dalam bimbingan Allah Tuhan pencipta alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pun juga mengingatkan pada teman-teman Kristen, terutama pendeta-pendeta, kamu itu nggak salah mengucapkan salam selamat pada saya itu. Loh kenapa? Kan itu sesuatu yang baik. Iya. Tapi kamu lupa ya di ayat kitab sucimu, saya goda. Apa? Sebenarnya orang Kristen itu nggak boleh memberi salam orang, tak goda gitu, saya goda gitu. Di mana ayatnya kan gitu? Saya karena baca, memang ini yang jarang itu sama teman-teman pendeta. Itu di surat kiriman Yohanes kedua pasal 1 ayat 10 dan 11 itu. Memang saya baca dari komentator-komentator dari Bible itu kan banyak, seperti Ellicott, Adam Clarke, terus Barnes dan lain-lain. Itu kan ayatnya kan berbunyi, jikalau seorang datang kepadamu dengan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu, dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya, berarti dia akan mendapatkan bagian dari perbuatannya yang jahat, kan gitu. Nah, yang pertama, nggak boleh menerima tamu yang tidak membawa ajaran Kristiani yang sesuai dengan ajaran Paulus. Yakni, kalau Barnes kan mengatakan, preacher
and brothers. Jadi pendakwa istilah Islam itu pendakwa yang ajaran Kristianinya berbeda dengan ajaran Rasul Paulus kan itu, atau tidak sesuai dengan mainstream ajaran Kristiani kan itu. Yang kedua itu nggak boleh memberi salam. Saya goda itu. Nah, terus kan Pak Masud sering ke rumah saya, kan nggak saya tolak. Iya, tapi saya kan tidak mengajarkan Kristen yang berbeda sama ajaranmu. Saya goda itu memang. Lah gini aja lah, biar tidak itu. Jadi orang Islam juga merasa tenang, dari pihak Kristiani juga merasa tenang. Ya, pakailah ayat ini sebagai dasar bahwa umat Kristiani tidak memberikan ucapan salam. Ya, kalau ucapan salam itu kan tertulis pada surat kiriman Yohanes pertama pasal 1 ayat 3 itu kan, yang kalau di Indonesia disingkat jadi damai sejahtera bagi kita semua itu kan. Nah itu. Nah, dan sebenarnya damai sejahtera bagi kita semua kalau hanya itu sama dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau esensi daripada yang ayat daripada surat kiriman Yohanes pertama, Yohanes kedua pasal 1 ayat 3 itu esensinya memang dari sisi identitas Kristiani. Ya, tapi itu yang dari 2 Yohanes itu kaitannya dengan yang jahat. Kalau yang datang itu yang jahat, memang jangan. Jadi konteks yang jahat. Nah, teman-teman yang dikaitkan Islam ini kan bukan yang jahat. Ya, itu memang jangan mengucapkan itu terhadap yang nggak jahat. Ya, saya kira nggak apa-apa. Hanya memang bertolak dari yang disebutkan tadi itu. Memang ada ya orang yang satu kata tapi bisa diartikan berbeda. Betul, iya. Bagi saya itu baik, tapi bagi dia kalau ini saya katakan pada dia itu sebetulnya sangat melecehkan. Cara pandangnya berbeda. Jadi memang itu harus ditangkap dengan hati lapang ya, artinya dengan wawasan luas gitu. Siapa yang ngomong gitu loh, bagaimana dia ngomong juga gitu, atau motivasi dia ngomong gitu loh. Mungkin kata-katanya baik, tapi kalau caranya dia ngomong juga nggak baik ya, sebetulnya yang dikatakan baik itu hanya formulasi, kelihatan mungkin secara estetika enak dilihat gitu loh. Tapi sebetulnya itu motivasinya jelek gitu loh. Ada gitu memang. Jadi memang harus dengan terbuka ya, tidak bisa kita dalam tanda kutip memaksakan kamu harus begitu, karena kamu kan ada kutipan begini, itu harus dilihat konteks loh Pak, yang penjara itu. Kalau kepada yang jahat jangan ucapkan yang jahat, tapi yang saya mengatakan ini bukan pada yang jahat kok. Itu saya kira nggak apa-apa. Hanya, kalau aku ngomong gini enak enggak ya? Kamu tersinggung enggak ya? Kamu berkenan enggak? Itu memang harus dimengerti. Misalnya kalau saya mengatakan assalamualaikum datang Pak Ustadz, kalau ngomong gini itu kira-kira penjenengan nangkap enak enggak? Kalau enggak, saya akan enggak ucapkan. Karena hubungan saya enak, jadi saya bisa ngomong begitu. Memang assalamualaikum itu sebenarnya di perjanjian lama ada. Kalau itu diterjemahkan ke bahasa Arab sama. Sama seperti damai sejahtera. Damai sejahtera itu kalau sampai pada itu ya assalamualaikum sama. Hosana itu kan doa, hosana kan kebaikan. Hasana kalau bahasa Arabnya itu kan gitu. Makanya kan
ini memang dalam arti gini, kalau bisa memang salam itu menunjukkan identitas masing-masing, jangan sampai kemudian seperti kita akan diajari salam lintas agama setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus damai sejahtera bagi kita semua. Akhirnya kan masing-masing identitas itu hilang pada akhirnya. Padahal kan sebenarnya ngapain kita mengkaburkan identitas kita? Ini kan sudah dilindungi oleh undang-undang dasar kan. Yang Islam tunjukkan identitasmu, yang Kristen tunjukkan identitasmu, kan kita bebas melaksanakan ajaran agama. Iya. Ya kan? Nah, maksud kita itu ya yang Kristiani udah tunjukkan aja sudah bagaimana cara salammu, yang nggak usah disingkat, hanya itu. Yang Islam juga gitu, tapi memang di Islam juga memang boleh singkat itu, assalamualaikum warahmatullahi, cukup. Dan itu yang salam Kristen itu, damai sejahtera bagi kita semua, itu bahasa Arabnya ya assalamualaikum. Iya. Ya itu. Ya memang kadang-kadang bahasa artinya sama, tapi karena Esensinya berbeda memang. latar belakang bahasa yang berbeda, sebetulnya artinya sama juga. Ada yang memang itu nggak bisa dibahasakan yang lain kecuali hanya bahasa itu, memang ada juga ya. Iya, ya itu kan. biarkan, nggak usah dimasalahkan lah oleh yang lain gitu loh. Gitu. Supaya tidak menjadi, kenapa kamu memasalahkan sih, saya kayak gitu, wong artinya podo jani gitu. Hanya memang kalau itu disebut misalnya oleh orang yang tidak seiman dan orang yang katakan orang muslim disalami dengan assalamualaikum oleh orang yang bukan muslim, nggak berkenan. Ya kalau kamu tahu nggak berkenan, mbok nggak usah. Atau bisa juga karena nggak ketidaktahuan ya, jadi harus diucap aja lah. Kadang-kadang orang sing salah barang kok. Teman saya itu, maaf ya, ini memang salah, dia musuh. Ada tamu muslim ke rumahnya teman ini yang dia assalamualaikum gitu, dia nggak tahu kalau ini orang Kristen. Dijawab innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawabanku mau ngono ya, lu ya maksudnya dia mau bahasa yang sama ya. Iya. Tapi gak ngerti dia. Lah itu kan malah maksudnya sih dia baik, tapi yang diucapkan itu, Iya. itu yang membuat jadi yang mendengar ini kan, Ya betul. dan jadi antara niat baik dengan lafal yang diucapkan itu, makanya memang relasi harus pertama-tama ada kok. Kelihatan relasi itu baik itu sebetulnya kalau ada kesalahan itu masih bisa ditoleransi, tapi nek gak kenal ngomongi salah pisan, wah gitu kok endi iki, ngomong apa iki, arep ngopo iki. Itu kalau itu sudah nggak sehat kan, kalau ngomongnya sudah, kalau kondisinya kayak begitu, ngomongnya sudah kayak gitu, itu pasti endingnya tadi itu mungkin ya baik-baiklah, salaman baik ya, tapi ya sebetulnya bureng itu, diam hatinya dongkol itu. Makanya urusan relasi beragama ini memang ya sebenarnya kalau dan ini kan sudah dilindungi oleh undang-undang. Ya tunjukkan identitas, tidak ada masalah, malah kita lebih senang daripada ya mohon maaf kita itu kan memang diajari untuk, kalau dalam Islam kalau kamu beragama ya beragamalah secara total gitu. Istilahnya jangan abu-abu kan gitu. Dan itu begitu pula kita sangat menghormati gitu pada dari agama Kristen, dari agama Hindu. Kami juga kan punya banyak teman-teman Hindu juga. Ya kalau kamu beragama laksanakan dengan baik, nanti kamu menjadi manusia yang baik. Kan gitu. Lah justru kita itu ya meskipun sama Islam tapi dia menjalankan agama ya abu-abu, ya bagaimana kita bisa itu kan.
Itu sebenarnya yang ya sudah adzan ya cukup. Ya. Oh iya. Jadi itu sebenarnya semangat kita sekarang. Kalau kamu beragama Kristen, beragama secara baik, dan itu pasti kamu akan dihormati orang, kan itu. Begitu juga Islam sama. Tunjukkan identitas. Itu bagus itu malah. Ya. Dan buktinya saya sendiri ya dikenal oleh pendeta-pendeta. Lah, malam kan enak. Kan jelas. Ya kan? Saya juga ya enak ngomong dengan bertamu ke sini, bahkan kalau dengan tadi saya cerita pendeta Robert Sitorus yang dari Advent itu tidur ya satu kamar, nggak ada masalah. Iya, jadi betapa indahnya kerukunan ya, yang didasari oleh identitas masing-masing, yang membuat kerukunan itu menjadi sumbangan masing-masing untuk mengikat suatu ikatan persaudaraan yang kuat gitu. Iya, betul. Karena jalinan dari identitas yang murni, yang sungguh-sungguh itu itu membuat warna yang variatif, indah gitu loh. Tidak untuk dipertentangkan atau dilawankan gitu loh. Ya, itu enak sekali gitu kalau kita, saya teman-teman, maaf ya, saya dulu itu waktu saya kan rumah saya persis satu tembok dengan langgar. Tembok kami itu, langgar itu melok tembok saya. Rumah dulu. Rumah yang di Lokwaru itu, persis itu belakang itu langgar. Nah, saya waktu kecil karena teman kami kan dulu Muslim semuanya, dan kami cair sekali, orang tua kami juga cair dengan mereka. Ya karena kami masih kecil ya, jadi kami hubungan dengan anak-anak Muslim itu waktunya adzan itu ya mereka adzan gitu. Saya ikut aja ke menara, tapi waktu itu bukan cekek corong, pakai seng gitu, tapi model gitu ya di corong gitu. Dan mereka adzan, saya lama-lama kan hafal saya adzan itu. Saya ikut gitu ya, tapi orang tua saya nggak tahu. Terus saya coba. Sampai sekarang hafal Pak Pendeta? Oh sudah enggak. Oh sudah. Saya hafal itu. Terus lah Pak Mudin rumahnya kan dekat situ. Terus tanya, "Ke mau sapa sing adzan?" Oh, Wiwit nama saya kecil. Iya. Wiwit. Loh. Wiwit ya. Loh, Wiwit Kristen kok adzan? Iya. Ini mau menjajal. Ya, masih kecil ya, Bu. Jadi bukan, saya sama sekali tidak ada kedewasaan sama sekali, anak-anak ya. Terus Pak Mudin, wes kapan-kapan Wiwit aja. Loh, apa? Suaramu enak. Loh, enggak lah, Bu. Terus ibu saya kan hafal dengan suara saya. Iya. Enggak diberitahu. Wih, mau kowe meladen ya? Heeh. Wah, ora. Iku gak pareng ngono iku. Oh, maksudnya dia itu melarang itu karena takut dikira melecehkan gitu loh. Iya. Maksudnya orang tua itu kan bagus ya, saya dilarang. Tapi waktu itu saya enggak ada pikiran melecehkan atau merendahkan yang lain, suaranya jelek, sama kali enggak. Jadi ketika saya diminta adzan, saya nggak mau. Nggak mau karena orang tua saya kan sudah melarang ya. Iya. Dan saya patuh dengan orang tua saya, enggak. Ya. Tapi saya hubungan bukan berarti orang tuanya Pak Dwi takut Pak Dwi nanti masuk Islam, tapi kan dikhawatirkan dianggap pelecehan kan. Iya. Ya sama begitu pula umat Islam sama juga. Kita harapkan seperti ucapan selamat Natal atau ikut hadir itu jangan-jangan nanti kemudian ada persepsi melecehkan, yaitu itu berbahayanya situ. Toh meskipun tidak mengucapkan gitu atau seperti saya tidak mengucapkan damai sejahtera bagi kita sewaktu kami masuk sini, toh hubungan ya tetap baik kan itu gitu. Yang penting. Iya, jauh lebih penting. Iya. Dan Pak Dwijo juga nggak mengucapkan assalamualaikum, nggak bisa. Saya khawatir kalau keliru loh Pak. Malah karena kan masing-masing kita menjaga jangan sampai ada anggapan melecehkan atau anggapan ya saling menjaga. Iya, saling menjaga itu. Ya. Izin bertanya terakhir. Nanti sambil saya ingin mendengarkan pandangan dari Pak Pendeta Dwijo.
Ustadz Masyhud ada di kubu mana? Di kubu Pak Pendeta Esra Soru atau di kubu yang netral? Ada Pak Esra Soru itu. Sebentar. Ada Pak Pendeta Henry Tan. Ya, Henry Tan banyak loh Ustadz sebenarnya. Banyak. Ya. Iya. Sebentar, Ustadz Masyhud ada di kubu mana? Minta tolong dijelaskan ini. Duduk Ya. perkaranya bagaimana? Karena ini urusan internal dari pihak Kristen, ya itu kami serahkan diselesaikan di internal Kristen itu, ya antara yang pro dan kontra tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus, ya kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan juru selamat, dan itu kan tapi yang jelas sejak dulu memang sudah ada perbedaan itu dari Kristen Ortodok Koptik Mesir, Kristen Ortodok Timur, dan mainstream yang dulu itu adalah ya istilahnya secara umum sudah terwakili dengan Katolik sekarang itu kan yang 25 Desember, dan juga 25 Desember kan juga dilestarikan oleh pihak Protestan dari berbagai denom gitu, dan ternyata kemudian muncul yang mengatakan bahwa Yesus tidak lahir 25 Desember itu. Nah, ini mudah-mudahan bisa diselesaikan sendiri oleh pihak Kristen, dan memang dari pihak non-Kristen ya tidak ikut campur dulu urusan itu. Tidak, ya. Saya tidak berpihak dimanapun, biar diselesaikan sendiri. Kan itu kan. Orang luar itu urusan rumah tangga orang lain, ya. Itu hanya saja memang ya ada masing-masing argumennya. Tadi pendeta Esra Soru punya argumen kalau dia tidak sepakat dengan 25 Desember berdasarkan dari Lukas pasal 2 ayat 8 dan 11, yang di waktu kelahiran Yesus itu kan malamnya itu kan para penggembala menjaga ternaknya yang dilepas di malam hari di padang itu argumen dari itu. Kalau di malam hari hewan penggembala ada di luar rumah menjaga ternaknya yang dilepas di padang, itu ya itu tadi, kalau bulan Desember kan musim dingin, kalau malam hari kan sangat dingin. Jadi biasanya bulan Oktober itu memang sudah dimasukkan ternaknya di kandang, tidak dikeluarkan lagi meskipun pagi atau siang hari. Itu argumen. Sedangkan argumen dari yang tetap pegang di bulan Desember, ya argumennya kan karena Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 31 itu kan keyakinannya bahwa malaikat Gabriel itu kan mendatangi Bunda Maria, memberitahu bahwa Bunda Maria akan melahirkan seorang anak Tuhan yang nanti diberi nama Yesus, kan gitu. Dan keyakinan Kristiani waktu itu memang hari pemberitahuan malaikat dinamai dengan The Annunciation Day, itu hari pemberitahuan, dan itu dulu kan menjadi tahun baru Masehi kan dulu. Nah, itu dihitung kalau itu 25 Maret hari pemberitahuan itu malaikat Jibril itu 25 Maret dihitung April, Maret ya, ini aja Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember, 9 bulan memang. Jadi argumennya, coba argumen dipadukan kan gitu aja. Iya. Belum, nggak sampai 9 bulan nih tadi. Coba Maret. Desember 9 bulan Coba akhirnya. Maret, April. Maretnya itu 25. Ya, ya. Oh ya, coba 25, ya dianggap aja April. Ya. Oke, April, Mei, Iya, Juni, iya, Juli, iya, Agustus, iya, September, iya, Oktober,
November, Desember. Iya, 9 bulan. 9 bulan. Lahir kan itu loh, Yesus Iya. lahir. Iya, Tapi 9 perlu bulan. juga ada argumen juga dari yang tidak sepakat dengan Desember ini. Kan yang pertama, perhitungan bulan dalam Yahudi dengan Romawi itu beda. Ya. Tuh. Ya memang beda, tapi selisihnya tidak banyak. Tapi yang menjadi dasar dari yang menolak bulan Desember itu karena ini pemberitaan di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11 itu di malam hari para penggembala menjaga ternaknya yang dilepas di padang itu. Dan dijaga di malam hari, ternak dilepas di padang di malam hari. Kalau Desember sangat dingin kan. Nah itu. Artinya kalau dilepas di luar itu kan nggak mungkin suasana dingin gitu. Iya, Itu konteks pemahaman. Iya. Pemahaman dari pendeta Ezra Soru, Henry Tan, dan lain-lain itu. Ya, artinya untuk membicarakan tentang kesepakatan ini memang oleh pimpinan yang bersifat nasional memang ya, sebagai representasi dari gereja-gereja. Tetapi memang sepertinya nggak pernah ada sesuatu percakapan untuk mencari kesepakatan di antara gereja-gereja yang macam-macam denominasinya di Indonesia ini. Sebab persekutuan PGI ya ada, KWI ya ada, Ya mainstream memang dua itu memang. Pentakosta, ya yang mainstream itu mainstream Katolik dua. dan Iya, KWI, iya. PGI dan KWI. Iya. Betul. Sebetulnya memang sekali lagi nggak pernah, sepertinya kan nggak pernah ya untuk mempercakap tentang itu gitu. Iya. Jadi Karena memang dianggap itu sejak kapanpun ya tetap berbeda. Tapi sekarang dimunculkan oleh lagi. iya. Iya. Itu. Ya memang bisa menjadi dimasalahkan karena ada yang bertanya. Tapi kalau enggak ya sudah. Iya. Berjalan begitu saja. Sebab bagi masing-masing mereka yang melaksanakan tidak ada masalah sebetulnya. Gitu. Ya. Ya itu tadi memang esensi dari peringatan Natal itu ya memang apakah itu di bulan Desember atau di luar Desember. Esensinya yang penting dari keyakinan Kristen itu kan yang penting Yesus lahir, Tuhan Allah mewujud diri dalam wujud manusia, kan itu Ya. esensinya. Dan perlu diketahui juga ya, di dalam pemahaman Kristen itu ada yang disebut parousia, itu kedatangan, yang disebut Adventus itu ada istilahnya kedatangan Allah dalam dunia ini dalam bentuk manusia itu 2 kali. Yang pertama ya Natal yang dirayakan setiap Desember itu, atau pokoknya kelahiran Yesus secara manusiawi itu yang kedatangan pertama. Tapi Yesus yang sama itu akan datang lagi, dan itu adalah hari penghakiman, itu adalah zaman akhir, itu adalah hari Tuhan. Itu artinya kedatangan yang pertama dan kedua itu pada sosok yang sama, Yesus yang sama. Artinya Yesus yang ilahi dan yang manusiawi itu sebetulnya nggak bisa dipisahkan. Oh, kalau Yesus itu manusia maka menyembah manusia. Enggak. Manusia yang ilahi, dan itu enggak ada yang kayak gitu memang, kecuali Tuhan itu. Karena Tuhan bisa begitu memang. Kalau manusia kan nggak bisa keduanya gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ini manusia, Yesus itu ya itu yang disembah. Dan itu bukan ilahinya, itu yang disembah ilahinya bagi orang Kristen, tapi ada sisi lain mengatakan, loh itu kan menyembah manusia. Itu kan ada yang mengatakan gitu. Ya, kan? Bambang Nurseno, kalau nyembah manusia. Yesus Putra Maria berarti menyembah. Dan itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Nah, yaitu ini makanya ini lah bagaimana ini nanti anggapannya Bambang Nurseno kalau kemudian dikonter sama pendeta-pendeta itu nanti kan gitu. Padahal kan nggak boleh dipisahkan itu istilahnya. Ya, nggak bisa dipisahkan. Karena dagingnya Yesus itu adalah firman kan gitu. Kan itu daging manusiawinya kan itu firman kan itu. Makanya dia bisa mati itu kan karena manusianya. Ya. Masa Allah bisa mati lalu menjadi manusia?
masalahnya. Nah, Jadi makanya ini daging. juga, nah ini juga seperti pendeta Yonatan Purnomo mengatakan, Yesus itu ya bukan manusia. Manusia itu apa? Jadi wujud manusianya itu hanya dipinjam saja untuk ilahinya itu. Jadi gitu. Ya makanya ya sangat senang kapan-kapan nanti Bapak Pendeta Dwijo nanti ngobrol-ngobrol dengan pendeta-pendeta lain. Kami undang nanti. Dan itu memang menarik juga, terutama dengan ini Pendeta Yonatan Purnama ini. Wah itu vulgar memang. Makanya kemarin kita undang. Terus dapat apa? Tanggapan dari Pendeta Anwar Ceng, ketua kepala LAI Jakarta itu. Ya itu. Saya menarik. Nah, saya ke sini memang Bapak Dwijo ini kan pendeta senior ini, kan ini perlu. Ya, tapi saya masih harus belajar ya, soalnya tentang kalau tentang kealahan itu memang sebetulnya tidak pernah orang bisa menguasai betul ya. Artinya kalau yang bisa itu mungkin secara data historis mungkin bisa dalam arti itu sejauh yang dia bisa, yang dia capai, yang dia dapat. Gitu. Sebab ada keterpisahan antara zaman kita sekarang dengan zaman yang kita bicarakan yang tempo dulu yang lama itu. Jarak itu sebetulnya membuat kita menjadi harus mengakui bahwa keterbatasan jangkauan pemahaman itu memang sangat terbatas. Betul. Dan saya lihat memang Pak Pendeta Dwijo ini bisa sebagai representasi dari beberapa pendeta yang gayanya itu gaya seperti pastor. Jadi cara bicaranya itu, iya gaya pastor. Gaya. Kalau yang lain tuh meledak-meledak bicaranya. Berarti saya pendeta Protestan yang Katolik. Lah, Pendeta Yonatan juga mengatakan gitu. Saya orang Protestan, tapi kitab suci saya lebih setuju ke Katolik. Mengatakan gitu. Makanya ini kan gitu. Ya memang menarik kalau kita punya beragam dari teman-teman berbagai karakter itu. Iya. Baik, alhamdulillah, sebuah dialog yang sungguh menarik. Ya seperti inilah kita bersaudara. Walaupun berbeda agama, tetapi kita masih berbeda agama dan berbeda pendapat. Yang penting sama pendapatan. Enggak lah. Enggak. Ini gimana? Yang penting kita satu saudara begini. Kita berkeluarga, kita bersaudara. Toleransi ini saat ini di Indonesia ini definisinya sedang diputar balik, dikacaukan. Sesungguhnya toleransi yang benar adalah tidak mencampuri, betul. tapi menghormati. Itulah toleransi yang sebenarnya. Jadi kalau soal Natal ya, kemudian ada yang bilang Anda harus mengucapkan selamat, itu bukan toleransi yang namanya. Toleransi itu adalah tidak mencampuri Natalnya orang lain, tapi menghormati. Dengan cara apa? Ya umat Islam tidak mengganggu acara Natalnya orang Kristen di gereja, begitu. Nah, sementara kalau menghormati ya bolehlah saling menghormati, tidak merusui dan lain sebagainya, tidak mencampuri. Kalau mencampuri itu ya tadi itu ngerusui, itu mencampuri. Terus kemudian saudara rohani itu juga kan mencampuri dan lain sebagainya. Kemudian apabila ada yang umat Islam ya tidak mau mengucapkan Natal, ya tidak apa-apa, kan namanya tidak mencampuri kan, begitu. Yang Kristen tidak mengucapkan salam juga tidak apa-apa. Ada kadang-kadang begini Pak Pendeta. Yang Kristen mengucapkan salam ketika ketemu yang Islam, Assalamualaikum. Yang Muslim kiko, yang Muslim jadi serba salah. Ini mau jawab apa kan gitu kan? Sementara yang ngomong Kristen. Nah, ada kemungkinan bisa jadi gitu kan,
dianggap melecehkan. Justru mengucapkan salam itu malah melecehkan. Nah, kami takutnya kaum muslimin mengucapkan Natal juga dianggap ikut-ikutan melecehkan gitu kan, mencampuri gitu kan. Anda kan tidak ikut-ikutan Natal kok malah mengucapkan selamat Natal, mendukung Natal dan sebagainya. Begitu. Kemudian kalaupun ada dialog, panas-panasan, pertengkaran, berarti Anda masih kurang ngopi. Ngopinya kurang jauh. Mari jauh pergaulan. Kita sering-seringlah ngopi begini, ngopi antar lintas umat beragama, berbeda-beda agama, yang penting kita satu meja kopi. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Ayasofya, aromanya aroma Eropa. Oh, cakep nih, Pak Ustadz. Iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Ayasofya Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya, tapi kalem, tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8-12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Ayasofya Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين